Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, teman-teman yang saya rindukan, teman-teman yang semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Semoga kita selalu dikumpulkan dengan orang-orang baik, orang-orang yang selalu taat kepada Allah, orang-orang yang selalu bahagia dunia dan akhirat. Amin. Teman-teman, kaitannya dengan membaca Al-Quran, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa kaitannya dengan membaca Al-Quran itu ada adab. Bagaimana adab membaca Al-Quran, bagaimana adab pembacanya. Nah, kali ini telah saya tuliskan beberapa poin yang saya ambil dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang pertama adalah disunahkan untuk berwudu. Dalam membaca Al-Quran, kita haruslah suci dari hadas kecil maupun hadas besar, karena membaca Al-Quran itu termasuk zikir, dan Kanjeng Nabi tidak menyukai untuk berzikir dalam keadaan yang tidak suci. Yang selanjutnya disunahkan membaca Al-Quran di tempat yang suci, masjid, rumah, tempat manapun, asalkan tempat itu suci. Itu adalah termasuk yang disunahkan. Selanjutnya disunahkan untuk duduk menghadap kiblat, khusyuk, tenang, dan menundukkan kepala. Hal tersebut akan menjadikan kita tenang dalam membaca Al-Quran, fokus, sehingga makna-makna yang terkandung insya Allah akan mudah masuk ke dalam sanubari kita. Selanjutnya adalah bersiwak. Bersiwak membersihkan mulut kita dari kotoran-kotoran, sebagai penghormatan dan pengagungan terhadap apa yang kita baca, Al-Quran, yaitu kalamullah. Selanjutnya adalah disunahkan membaca ta'awud sebelum kita membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 98 pun di situ ada ayat menerangkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Maka ketika kita membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Selanjutnya adalah membaca basmalah di awal surat. Selanjutnya disunahkan membaca Al-Quran secara tartil. Tartil itu membaca Quran dengan pelan untuk menghayati, memikirkannya, dan mengambil hukum darinya. Nah, dengan membaca secara tartil, otomatis kita akan mampu juga untuk mentadaburi atau mengangan-angan isi dari Quran tersebut, membayangkan artinya, sehingga nantinya apa yang kita baca itu akan mampu meresap kepada kita, kepada hati kita, dan akan mudah untuk mengamalkannya. Disebutkan bahwa membaca satu juz Al-Quran secara tartil itu lebih baik daripada membaca 2 juz Al-Quran tanpa tartil dalam waktu yang sama. Maka membaca Al-Quran secara tartil itu lebih baik dan lebih utama. Selanjutnya adalah disunahkan untuk mentadaburinya. Apa yang kita baca, kita tadaburi, kita angan-angan maknanya apa,
syukur-syukur tafsirannya seperti apa, sehingga kita akan mudah dalam mengamalkannya. Maka dari itu kembali ke atas, yaitu dibutuhkan untuk membaca Al-Quran secara tartil. Selanjutnya, dalam membaca Al-Quran itu disunahkan untuk menangis, karena ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu juga diturunkan dalam kesedihan. Maka kita disunahkan dalam membaca Al-Quran itu dianjurkan untuk menangis. Kalaupun kita tidak bisa menangis pada waktu itu, ya kita usahakan untuk berpura-pura menangis. Lama kelamaan insya Allah kita dengan meresapi apa yang ada di dalamnya, kita akan mudah untuk menangis. Hati kita akan menjadi lebih lembut lagi. Selanjutnya, hal yang disunahkan lagi dalam membaca Al-Quran itu menghiasi bacaan Al-Quran dengan suara yang bagus. Karena dengan kita membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, itu akan lebih baik dan akan lebih mudah diterima oleh para pendengar kita juga. Hal selanjutnya yang disunahkan dalam membaca Al-Quran yaitu membacanya dengan tafkhim. Dalam membaca Al-Quran, apakah kita harus membaca dengan keras atau secara lirih atau pelan? Ya, kita lebih baik untuk melihat kondisi. Ketika kondisi memungkinkan untuk kita membaca secara keras, ya kita membaca secara keras atau dengan suara nyaring, karena dari situ juga akan menggugah jiwa pendengarnya, akan menambah semangat kita dalam membaca Al-Quran juga, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita membaca Al-Quran dengan suara keras, di sekitar kita itu ada orang yang sedang sholat, orang yang sedang sakit, kita khawatir untuk mengganggu mereka, ya kita lakukan dengan suara yang pelan saja, jangan terlalu keras seperti itu. Perumpamaannya untuk orang yang membaca Al-Quran secara suara yang keras, suara yang nyaring, itu seperti seseorang yang bersedekah secara terang-terangan. Sedangkan seseorang yang membaca Al-Quran secara lirih atau pelan itu seperti seseorang yang merahasiakan sedekahnya. Jadi silahkan pilih mana yang cocok bagi teman-teman, apakah itu membaca dengan suara yang keras, nyaring, ataupun mau membaca Al-Quran secara pelan saja, secara lirih. Kita juga harus lihat kondisi di mana kita membacanya. Selanjutnya, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih baik daripada membaca Al-Quran dengan hafalan. Karena apa? Karena melihat mushaf sendiri itu adalah termasuk ibadah. Tapi untuk para penghafal, ya tetap juga harus kita suatu ketika membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf, karena juga demi mempertahankan hafalannya juga. Ada ulama kita Al-Maghfurullah Simbah Yai Haji Munawir Krapyak, walaupun beliau hafal Quran 30 juz, menguasai qiraah sab'ah, tetapi beliau tidak meninggalkan membaca Al-Quran secara melihat mushaf juga, seperti itu. Setelah itu, hal yang dimakruhkan ketika kita membaca Al-Quran yaitu memotong bacaan Al-Quran untuk berbicara dengan orang lain. Artinya ketika kita sedang membaca Al-Quran, belum sampai selesai ayat kita baca, kita potong untuk menjawab orang lain, itu makruh.
apalagi dalam hal ini kita potong untuk tertawa, untuk hal-hal yang tidak perlu. Karena dengan terpotongnya ayat tadi dan masuk kata-kata yang di luar dari Al-Quran akan merubah arti dari Al-Quran tersebut. Nah, itu yang dikhawatirkan. Selanjutnya lebih utama dalam kita membaca Al-Quran itu dari awal sesuai urutan sampai akhir. Jadi kita membaca Al-Quran tidak loncat-loncat, seperti kita membaca dari awal surat Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, terus Ali Imran, dan lain-lain sampai surat An-Nas. Jadi tidak loncat, jadi secara urutan dari awal sampai akhir. Selanjutnya yang terkait dengan adab kita terhadap Al-Quran, yaitu ketika Al-Quran sedang dibacakan, bagi kita yang mendengarkan untuk mendengarkan secara baik-baik, mendengarkan secara seksama, tidak ribut sendiri, karena di situ ada keutamaan. Di dalam Al-Quran disebutkan, jika Al-Quran sedang dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah. Semoga engkau diberi rahmat Allah. Setelah itu, yang berkaitan dengan adab kita membaca Al-Quran, yaitu disunahkan untuk sujud tilawah ketika seseorang itu mendengar ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah itu apa saja bisa dicek sendiri di Al-Quran kalian masing-masing ya. Di situ ketika kita sampai pada bacaan ayat sajadah, disunahkan untuk sujud tilawah. Selanjutnya adalah disunahkan setelah kita selesai menghatamkan Al-Quran untuk sesegera mungkin berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena seseorang yang selesai membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, dia mempunyai satu doa yang mustajabah. Maka itu kesempatan kita untuk bersegera meminta apa yang kita inginkan kepada Allah. Kita berdoa hajat kita apa, karena ketika ada seseorang yang menghatamkan Al-Quran, maka di situ ada 6.000 malaikat yang akan mengaminkan doanya. Seperti itu kurang lebihnya beberapa poin tentang adab tilawah dan adab pembacanya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.